Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, di malam yang berbahagia ini izinkan saya untuk menyampaikan tausiah saya dengan mengambil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8 yang artinya bahwasanya barang siapa yang lari dari kematian itu, maka kematian itu akan menghampirinya. Hadirin yang berbahagia, di sini saya akan memberikan contoh 3 kematian yang dialami oleh para pemuda. Jadi malaikat Israil itu tidak memandang usia, apakah ia kecil, tua, muda, besar, pemuda dan sebagainya. Kalau kita lari dari kematian, maka kematian itu yang akan menghampiri kita. Kisahnya ada 3. Pertama adalah saya akan menceritakan tentang seorang pemuda yang kaya raya, yang sukses di dalam bisnis perjuangannya. Ibunya adalah seorang janda yang kaya raya, hartanya berlimpah ruah, mobil, rumah dan sebagainya tak terhingga banyaknya. Ia adalah seorang pengusaha yang sukses. Pada suatu hari, para hadirin sekalian, sang pemuda ini berkata kepada ibunya, karena ia tinggal di Daman, maka ia memanggil Umi. Umi, saya sangat ngantuk sekali Umi. Saya mau tidur sebentar aja. Pesawat yang akan saya tumpangi nanti take off ini tinggal landasnya jam sekian. Nanti kalau sudah dekat-dekat waktunya, tolong ya Umi bangunkan saya. Baiklah nak, kata ibunya. Hadirin yang berbahagia, sang ibu masuk ke dalam kamar, kemudian menyetel radio. Di situ dia mendengarkan berita-berita cuaca. Di situ cuaca dijelaskan bahwasanya cuaca sangat buruk, awan hitam, angin bertiup kencang, dan ini sangat membahayakan. Sang ibu yang punya anak hanya semata wayang sangat sayang kepada anaknya. Ia takut anaknya itu nanti mati di dalam pesawat. Maka ia diam-diam, ia tidak membangunkan putra semata wayangnya itu. Dia diam-diam. Setelah dia melihat jam, para hadirin sekalian, oh jam segini pesawat sudah tinggal landas, pesawat sudah take off. Kalau begitu saya akan bangunkan anak saya. Ia masuk ke kamarnya. Namun apa yang terjadi para hadirin sekalian? Ternyata putra semata wayangnya itu telah meninggal dunia di atas kasur yang empuk, tidak sakit tidak apa. Jadi Israil menunggunya di atas kasur. Orang yang lari dari kematian, maka kematian itu menghampirinya. Pertama. Yang kedua para hadirin sekalian adalah seseorang pekerja buruh, pekerja serabutan, yaitu kuli yang tukang ngangkat-ngangkat barang dan sebagainya, pemecah-pemecah batu, yang biasanya selalu nebeng naik mobil truk Fuso. Nah, pada suatu hari truk Fuso namanya Gloria ini membawa peti jenazah. Jadi seperti biasanya pemuda-pemuda ini karena nggak punya ongkos, dia selalu nebeng. Maka pada saat itu sang supir nggak tahu siapa-siapa yang nebeng di belakangnya itu. Dia nebeng, dia naik ke atas mobil truk Fuso Laurier itu. Tiba-tiba di situ setelah dia agak lama naik, hujan turun para hadirin sekalian. Hujan turun dengan derasnya. Peti mati tadi, peti jenazah itu kan ada katil di dalamnya. Ada uang dan sebagainya lah di dalam itu, ada kain panjang batik banyak sekali. Dia masuk, dia berselimutkan dengan kain batik tadi para hadirin sekalian. Tak lama setelah itu naik lagi seseorang, nebeng lagi nih teman dia. Temannya ini tidak tahu bahwasanya di dalam peti mati itu ada orang yang bersembunyi. Nah begitu dia naik ke atas itu gak lama, yang di dalam peti mati tadi berpikir apakah hujan sudah reda ya, karena truk Fuso Laurier ini terbuka. Oh udah dikeluarkanlah sama dia tangan dia. Begitu tangan orang itu keluar, tentunya kain batik yang dia selimuti tadi keluar juga. Kaget luar biasa para hadirin sekalian. Nah penumpang yang kedua tadi begitu kaget sangkanya orang mati hidup lagi, dia kecungkel dengan posisi pala ke bawah, kaki ke atas. Di situ dia meninggal dunia. Israil di situ menunggu di bawah truk Fuso Laurier. Itu yang kedua.
Yang ketiga adalah seorang supir bus yang gagah perkasa, yang ganteng tenang. Mungkin di pesona Natal ini, di sekitar sini tidak ada orang yang seganteng ini. Tapi Israel nggak mandang mau ganteng, mau miskin, mau jelek, mau apa. Kalau ajal telah menjelang, kalau daun-daun sudah berjatuhan dari Lauhul Mahfuz, dari Sidratul Muntaha, kalau daun sudah jatuh tidak bisa mundur sedetik pun juga. Begitupun halnya dengan supir tadi. Supir tadi membawa mobil syarat penumpang, udah penuh penumpangnya itu, tapi dia selalu melihat kanan kiri kiri kanan. Tiba-tiba dia mengerem mobil busnya itu. Penumpang di belakang semuanya kaget, pada berdiri. Pak supir yang ganteng, kenapa kok berhenti? Itu ada orang mau naik mobil kita katanya. Siapa? Mereka berdiri semua. Udah ada siapa-siapa kata dia. Itu kakek-kakek pakai jubah putih, jenggotnya putih, pakai topi haji. Tuh. Dia jalan. Nah, bukain pintu katanya. Dibukain pintu, dia masuk langsung mati supir itu. Berarti Israel menunggu di tepi jalan tol, menunggu hanya supir yang ganteng tadi akan dicabut nyawanya. Jadi itulah contohnya orang yang lari dari kematian. Dia takut mati tapi dia nggak sholat 5 waktu. Waktu-waktu sholat dia lewatkan. Israel menunggunya di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Kalau ajal dia belum datang, tentunya semua penumpang mati semua. Tapi yang diambil Israel hanya supir yang ganteng tadi. Itu 3 ya para hadirin sekalian. Baiklah para hadirin sekalian, yang terakhir saya akan cerita. Kalau ajal belum datang, daun belum jatuh yang bertuliskan nama seseorang itu. Ini cerita santri para hadirin sekalian, yang sangat disenangi oleh santriawan saya yang di tempat saya tugas mengajar. Paling senang dia cerita cari jodoh santri ini. Niat hatinya dia pergi ke Masjidil Haram. Niat hati adalah untuk mencari jodoh santri ini. Dia kelaparan para hadirin sekalian, perbekalannya habis. Dia kelaparan, kemudian dia tidak ada apa-apa yang mau dimakan. Dia berjalan di lorong-lorong, di gang-gang sempit di kota Madinah itu. Tiba-tiba hadirin sekalian, dia melihat seuntai kalung yang sangat bagus sekali. Kalau dijual sangat mahal harganya. Ia ambil kalung itu, ia masukkan ke dalam kantongnya. Pergilah ia ke Masjidil Haram, dia sholat di situ. Tiba-tiba ada seseorang, apakah itu marbotnya, apakah itu petugas siapa, mengumumkan, menceritakan bahwasanya dia kehilangan seuntai kalung anaknya di gang, dan ciri-ciri kalung itu disebutkan. Hadirin yang berbahagia, yang disebutkan tadi ciri-cirinya kok sama persis, sama betul sama kantong yang saya kantong ini, kata dia. Kemudian bapak itu, yang si santri yang tadi yang orangnya soleh, tidak pernah tinggal sholat, niat hati ingin mencari jodoh, itu dia berdiri dia. Pak, bapak kehilangan kalung. Iya, kata dia. Ciri-ciri tadi ada di saya, ini ada. Tapi saya mohon pak, saya udah 2 hari nggak makan. Kasih saya pak 1 dirham saja, kata dia. Bapak itu berdiri, diambil. Boro-boro mau ngasih 1 dirham, makasih juga kagak. Diem aja dia pergi aja. Apa kata santri tadi? Ya Allah, aku rela, aku ridho, aku biarkan semua ini terjadi. Tapi tolong ya Allah, gantilah semua ini dengan yang lebih baik lagi. Niat saya ingin mencari jodoh, kata santri itu. Nah, maka santri itu setelah dia sholat di Masjidil Haram, dia pergilah ke tepi laut para hadirin sekalian. Dia pergi ke tepi laut, di situ ada sebuah perahu. Dia naik ke atas perahu itu, kemudian di atas perahu itu, setelah sampai di tengah-tengah lautan, hadirin sekalian, perahu itu pun karam karena angin topan dan sebagainya, cuaca tidak bersahabat, karam. Tapi itu tadi, kalau ajal belum menjelang, maka ada saja pertolongan dari Allah. Ada sebuah kayu, dia bergantung di kayu itu, terumbang-ambing kiri kanan, dia terus terumbang-ambing, akhirnya dia terdampar di sebuah pulau. Dia berhenti di sebuah masjid sama dengan musola ini. Dia berhenti di situ, begitu dia masuk, dia melihat orang-orang sedang sholat semua, dia pun langsung sholat. Kemudian dia melihat lembaran-lembaran kertas, kemudian dia baca. A'udzubillahi minasyaitonir, dia baca begini. Ada seorang jemaah yang melihat, wahai anak muda, apakah kau bisa membaca Al-Quran? Bisa, katanya.
Kalau begitu ajarilah anak-anak nelayan di sekitar kampung ini, nanti kamu digaji. Mau nggak? Mau, saya sangat lapar sekali, saya sangat haus, belum makan sudah beberapa hari, kata dia gitu. Kemudian dia mengambil kertas, dia nulis huruf khotil Quran, ditulisnya tulisan Arab. Oh, kamu juga bisa nulis ini Al-Quran? Bisa. Kalau gitu ajarin anak-anak saya. Akhirnya dia menjadi guru ngaji, digaji oleh masyarakat nelayan di situ. Para pelaut itu memberi dia makan dan sebagainya. Akhirnya dia bisa hidup jaya. Pada suatu hari, para hadirin sekalian, inilah balasannya. Niat ingin mencari jodoh adalah seseorang datang jamaah itu, dia berkata, wahai santri, saya tidak tahu nama kamu siapa, tapi saya melihat sifat kamu yang begitu baik, saya ingin menikahkan kamu dengan seseorang. Ada orang sini, orangnya tuh anak yatim, bapaknya baik sekali, katanya rajin sholat, ngaji, puasa, bapaknya itu orangnya sangat baik sekali, tapi anak gadisnya ini anak yatim, miskin, kata dia. Maukah kau menikah dengan dia? Langsung dijawab sama santri itu, mau, saya nikah dengan dia, katanya. Akhirnya mereka pun menikah. Malam pertama, para hadirin sekalian, begitu buka jilbab, dilihat oleh santri itu, kok ada kalung di leher kamu, kata dia. Berceritalah si gadis tadi tentang peristiwa A sampai Z. Ternyata kalung yang melingkar di lehernya itu adalah kalung yang ditemukan oleh santri tersebut. Jadi hadirin sekalian, kalau ajal belum datang, dimanapun juga berada, itu kita akan selamat. Dan santri tadi mendapatkan jodoh. Jadi ada lagunya sedikit. Sampailah waktu ajal kan datang, malaikat maut segera menjelang, dicabut nyawa tiada terbilang, sakit terasa alang kepalang. Mati itu terasa sakit, di dalam kubur terlalu sempit. Mati itu terasa sakit, di dalam kubur terlalu sempit. Ular dan kala datang menggigit, papan dan bumi pula menjepit. Setelah dikubur tentu menyesal, teringat badan berbuat amal, teringat diri berbuat dosa, tak mungkin lagi pulang ke dunia. Oleh karena itu saya minta kepada anak-anak pemuda-pemuda, rismawan rismawati, sholatlah sebelum disolatkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.